Mereka yang mau isi dompet dan membayar tagihan sebaiknya dengerin nih. Selamat datang di Watch Mojo, kita melihat 10 game yang dapat membuatmu kaya. Kita menerbitkan video baru setiap hari, jadi pastikan untuk subscribe. Di sini kita melihat dunia game profesional dan berbayar dengan mendaftari game yang terkenal menguntungkan secara finansial. Kami melihat game di mana seseorang dapat dibayar melalui turnamen, produksi video YouTube, streaming, atau ketiganya. This is really starting to hurt me. I'm not gonna lie. It is really starting to hurt. I could put out Karen, but I want to make sure I armor up. Nomor 10, Rocket League. Ball bounces so awkwardly. Marky goes up and somehow manages to put the ball on a downward direction, but it's not going to be good enough. Ternyata sepak bola dimainkan dengan mobil roket itu bisnis besar. Itulah pendapat kami tentang Rocket League yang menawarkan hadiah lebih dari 1 miliar kepada pemain turnamen sejak game itu dirilis. Bahkan seri kejuaraan Rocket League sendiri punya hadiah sebesar 550 juta rupiah. Unbelievable play, and that is going to solidify your MLG Season 1 champions. Dan itu nggak dimasukin penghasilan dari Twitch. Dengan ribuan penonton masih menonton pertandingan, udah pasti nggak sih dengan jumlah penayangan yang konsisten bakal menguntungkan dan duitnya juga banyak. Nomor 9, Smite. Thank you so much, Alex. Here we are, game 1 of the Smite World Championship. Are you guys ready? Muncul di tengah maraknya game multiplayer online battle arena atau MOBA, Smite yang terinspirasi dari mitologi ini memikat banyak penggemar. Hal ini membuat gamenya menjadi semakin layak sebagai sumber uang, khususnya di e-sport. Let's see who's playing what and where they're going. Bottom side of the map, the blue team, the green side, pristine team, solo mid coming through. Kejuara dunia Smite resmi yang diadakan di tahun 2015 dan 2016 masing-masing menawarkan hadiah sebanyak 10 miliar rupiah, di mana 2015 menawarkan 26 miliar rupiah. Selain itu, pemain profesional Smite yang menandatangani kontrak dengan perusahaan juga menerima gaji untuk bermain, yang tentunya meningkat saat mereka menang. Please make some noise. Nomor 8, Call of Duty. Welcome back to the MLG Play 4v4 Search and Destroy Kickoff. You just saw map number 1 on Warhawk. Franchise game tembak-tembakan dari Activision sangat bagus untuk memberikan uang yang cukup kepada pemain yang berdedikasi. Tim-tim yang berhasil memenangkan Call of Duty World Championship yang diselenggarakan sejak tahun 2013 mendapatkan hadiah uang sebanyak 4 miliar. And that is gonna do it. 40 kills dropped by Crimsix as they roll through Apotheon on map number 1. Jangan khawatir juga kalau kalian gak suka dengan dunia profesional. Streaming game Call of Duty sama menguntungkannya, bahkan lebih. Streamer Call of Duty yang terkenal seperti Artemis melaporkan dapat donasi sehingga $2.000. Belum lagi ada biaya langganan Twitch dan juga endorsan sponsor. Oh my god! Nomor 7, Hearthstone. Druid against Pavel has an abysmal win rate. He 4-0'd both Omega Zero at opening week. Kartu, fantasi, dan kompetisi yang jelas adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk game yang menguntungkan. Pemain Hearthstone banyak mengikuti ratusan turnamen sejak game diluncurkan, yang menghasilkan miliaran rupiah dibayarkan melalui hadiah. Baik Blizzard dan berbagai perusahaan lain seperti International Esport Federation telah menyelenggarakan turnamen dengan bayaran tinggi untuk Hearthstone. Bahkan di tahun 2014, 15 orang dapat memperoleh lebih dari upah pejabat Amrik berkat turnamen. It's time for them to compete for the biggest title in Hearthstone. It is time to crown a 2016 World Champion. Berkat kerjasama brand yang terkumpul karena ketenaran game yang meningkat, jelas terlihat banyak tim yang mampu untuk terus bermain. You asked for it. I most certainly did not. Nomor 6, game penuh jump scare. Ketakutan dan kamera wajah, disitulah uang berkumpul. Muncul dengan rilis game horor seperti Amnesia The Dark Descent tahun 2010 dan juga Outlast di tahun 2013, tren konten YouTube yang bereaksi terhadap materi jump scares ini telah menjadi genre tersendiri. Terlebih lagi ini adalah genre yang sangat populer. Misalnya video yang berpusat di game Five Nights at Freddy secara teratur mendapat 1 juta views. Leave it like this. Where's Big Yellow? There's Big Yellow. Is he still there? Is he still there? Baik video tersebut membuat para pemainnya perlahan-lahan ditakuti oleh gamenya sendiri atau mengekspresikan kemarahan dan frustasi kepada kematian yang terus-menerus, game horor meraup banyak pendapatan untuk para YouTuber. Turn up the lantern. Alright, leg, teach me how to run fast. Nomor 5, Counter-Strike Global Offensive. Game keempat dalam serial Counter-Strike, Global Offensive menghadirkan kesuksesan finansial para pemainnya di ranah konten video dan juga dunia profesional. Penonton streaming Global Offensive mencapai sekitar 10% dari total pemain, dengan rata-rata lebih dari 60.000 penonton.
Ini membuat pemain seperti Samit G dan Josh Oji untuk menjadikan streaming Counter-Strike sebagai pekerjaan mereka sehari-hari, juga mengumpulkan berbagai sponsor dalam prosesnya. Selain itu, turnamen yang diselenggarakan Valve untuk Global Offensive memastikan hadiah lebih dari miliaran rupiah. And he also takes down Schneider, 14-6. You gotta get a lot of rounds in a row here. Nomor 4, StarCraft. Neeb's mental state. He needs to be very strong. It's a grand finals again. Last time he lost in the finals to Hydra. He's facing a Terran that's a little bit of a wild card, so he needs to make sure he's on his A game. Meskipun perilisan StarCraft 2 membawa popularitas game ke puncaknya, game StarCraft yang awal juga cukup menguntungkan. Dimulai dengan StarCraft dan expansion pack-nya Brood War, game strategi sci-fi Blizzard sangat penting untuk perkembangan dunia game profesional, terutama di Korea Selatan di mana game tersebut secara tidak resmi dianggap sebagai olahraga nasional. It's kind of figured out on the Protoss side of things. Right. Yes. We go for yes. Dago. Turnamen StarCraft telah memberi lebih dari 200 miliar rupiah dalam bentuk hadiah selama bertahun-tahun, dan banyak cerita tentang pemain terkenal yang menyatakan pendapatan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah. Aman untuk mengatakan kalau StarCraft bisa membuat kalian kaya. Nomor 3, Minecraft. Can we get a reset in here, everybody? How you doing, man? It's been a while. Permainan sandbox berbasis blok tetap disukai oleh banyak orang, meskipun bagi beberapa orang daya tariknya lebih terletak pada potensi pembuatan konten yang tampaknya nggak terbatas. Banyak laporan menunjukkan Minecraft menjadi salah satu 10 game yang paling banyak dilihat dan paling populer di Twitch. Penghasilan yang diperoleh dari pendapatan iklan dan juga subscriber pastinya tinggi, cukup untuk membangun karir. That was magical. That was so good. Produser konten YouTube juga meraih kesuksesan dengan Minecraft, menjelaskan terjadinya cerita seperti keputusan Jordan Captain Sparkles Madden untuk membeli rumah senilai 45 miliar rupiah di Los Angeles. I'm gonna be replacing some furniture, right? I'm gonna be doing that whole designer thing. Nomor 2, League of Legends. League of Legends punya beberapa liga dan juga kejuaraan internasional dimulai dengan namanya, dengan kumpulan hadiah yang cukup besar untuk hidup. Hal ini memberikan keuntungan bagi para gamer kompetitif, di mana mereka dibayar tinggi mulai dari 2 miliar hingga 50 miliar rupiah. It's going to be SKT that will take game 1. They are definitely favorites in this tournament. Have been since the start. Tapi tak hanya itu, turnamen bukanlah satu cara untuk menghasilkan uang dari League of Legends. Gamer pro yang berspesialisasi dalam MOBA ini juga mendapatkan penghasilan melalui banyak sponsor dan juga kesepakatan brand, menjual barang dagangan mereka sendiri, dan bahkan gaji yang dibayarkan oleh tim mereka. Nomor 1, Dota 2. Welcome to the International. Valve cukup terkenal tahu bagaimana menghasilkan uang. Hanya dalam hadiah, Dota 2 memberi lebih dari 80 juta dolar dibagikan ke ratusan turnamen dan juga permainan kejuaraan. Jangan lupa ada streaming. Menurut laporan, Dota 2 adalah game yang paling banyak dilihat di Twitch. Dengan prospek kemitraan Twitch, langganan berbayar, dan pendapatan iklan, ini berarti banyak uang untuk streamer. Itu pun baru laporan yang belum selesai. Menurut jurnalis e-sport Andrew Yatsenko, gaji potensial dari pemain Dota profesional adalah 15.000 dolar per tahun, nggak termasuk sponsor ataupun kenaikan gaji. So I think one of the least interesting things about this tournament, we have a bunch of surprises planned, so let's get started. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa untuk nonton video lainnya di Watch Mojo Indonesia.